Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Ilham untuk pembahasan video selanjutnya di paket 4 kita ini. Oke, jadi kita sudah banyak ya membahas mengenai part of speech di video-video sebelumnya. Nah, jadi part of speech ini adalah modal yang sangat besar untuk memahami pembentukan kalimat. Nah, nanti pembentukan kalimat ini kita bahas di tenses. Nah, yang kita akan pelajari hari ini di video berikut ini yaitu tentang tenses di sini ya. Nah, jadi tenses ini merupakan bentuk waktu dalam bahasa Inggris ya yang terikat terhadap kapan suatu kejadian itu dilakukan atau seberapa sering. Oke. Jadi indikasi tenses itu dia menekankan terhadap seberapa sering bisa jadi atau kapan ya atau sudah berapa lama. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tenses ini merupakan uh, penerangan waktu ya atau penjelasan sebuah kejadian yang dititik beratkan terhadap waktu. Oke, jadi sekali lagi, tenses itu merupakan penjelasan sebuah kejadian yang dititik beratkan kepada waktu. Oke, atau kapan suatu kejadian dapat terjadi gitu ya atau dilakukan. Itu mengenai definisi dari tenses itu sendiri. Nah, tenses itu terbagi menjadi 16, oke. Jadi ada cukup banyak ya, ada 16 di sini. Tapi Kak Ilham sudah merangkumnya sebanyak 12 kalau tidak salah ya. Ada 12. Di mana 12 ini yang akan lebih banyak, yang akan sangat dominan muncul di soal-soal TBI kedinasan nanti. Oke. Jadi ini akan sangat spesifik membahas tentang tenses-tenses yang sering muncul di TBI kedinasan. Oke. Jadi beberapa tenses sudah kurangi ya yang tidak masuk kisi-kisi untuk soal-soal di TBI. Nah, jadi yang ada di sini ini yang akan menjadi pembahasannya nanti ya, yang bisa jadi muncul. Oke. Jadi teman-teman dimohon perhatiannya untuk menyimak penjelasan mengenai tenses ini. Oke. Oke, kita mulai ya. Nah, jadi tenses itu terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu kita breakdown, kita bagi dulu menjadi per judul begini ya, yaitu pertama present tense. Oke. Nah, present tense itu di sini present ya terbagi menjadi 4 ya. Sejatinya semua bagian tense itu dibagi menjadi 4, tapi seperti yang sudah Kak Ilham jelaskan tadi bahwa ada yang beberapa yang sudah tidak dimasukkan ya karena tidak termasuk di dalam kisi-kisi untuk TBI kedinasan. Nah, di sini untuk present keempat-empatnya masuk ya. Jadi ini sangat penting untuk teman-teman pahami. Oke. Nah, yang pertama yang kita akan bahas mengenai simple present tense ya. Jadi simple present tense. Nah, teman-teman mungkin sudah cukup familiar ya dengan simple present tense karena simple present tense ini merupakan tenses yang paling pertama biasa muncul dalam pembelajaran tenses yang paling sering diperkenalkan dan bahkan tenses yang selalu digunakan dalam kejadian sehari-hari dalam bahasa Inggris. Oke? Dan bahkan teman-teman juga sudah pasti pelajari dulu ya waktu SMP dan SMA. Nah, lebih detailnya kita pelajari lagi ya bahwa simple present tense ini apa? Yaitu digunakan untuk menjelaskan kejadian yang berulang rutinitas pada masa sekarang. Bisa juga menunjukkan instruksi dan atau menerangkan sebuah fakta. Oke? Nah, itu kegunaan dari simple present tense. Banyak orang yang mendefinisikan bahwa simple present tense ini digunakan untuk menerangkan suatu kejadian atau kegiatan yang sedang berlangsung. Itu salah ya. Itu beda lagi tensesnya. Nah, jadi simple present tense ini dia lebih menekankan terhadap suatu kejadian yang bersifat fakta, yang bersifat repetisi, berulang ya, terhadap rutinitas misalnya, atau menunjukkan instruksi di sini. Oke, jadi ini simple present tense sekali lagi lebih dititik beratkan terhadap suatu kejadian yang selalu berulang atau fakta ya dan instruksi. Oke. Nah, untuk rumusnya itu terbagi menjadi 2 untuk simple present tense ini. Nah, rumus yang pertama itu teman-teman bisa lihat di sini. Ya, ini untuk plural ya, ada 2. Nah, plural apa plural artinya? Ada yang ingat? Yaitu jamak ya. Jadi rumus pertama ini dia langsung bertemu dengan verb 1 dan objek. Ya, jadi ingat simple present tense itu menggunakan verb 1 seperti di sini. Oke. Nah, ketika dia bertemu dengan I, you, they, we, langsung ketemu verb 1. Jika mau ditambahkan boleh pakai objek atau komplement ya, atau dikolaborasikan boleh dua-duanya. Tapi intinya bahwa kalau dia bertemu dengan I, you, they, we harus tambahkan verb 1 ya, langsung.
Oke, karena dia adalah plural. Beda halnya dengan singular, ya. Nah, singular itu seperti apa? Yaitu orang ketiga, tunggal, ya. Dalam bahasa Indonesia juga ada, yaitu dia. Dia dalam bahasa Inggris dibagi menjadi tiga, yaitu she, he, dan it di sini. Di sini ada kata kerjanya. Kalau misalnya kata kerjanya ini bertemu dengan she dan it, dia wajib ya ditambahkan s atau es, harus ada gitu, oke? Supaya bisa membedakan yang mana plural, yang mana singular, oke? Jadi salah ya kalau misalnya teman-teman tidak menambahkan s di kata kerjanya jika subjeknya itu she, he, or it di sini, oke? Nah, ini subjek di sini yang Kak Ilham gambarkan sebagai pronoun ya. Nah, kadang subjek itu bukan saja pronoun, bisa kata benda langsung, yaitu menyebutkan orangnya, menyebutkan nama kata bendanya ya. Tidak selalu menggunakan kata ganti seperti ini ya, pronoun. Bisa langsung noun, kata benda di sini. Oke? Nah, kemudian untuk simple present tense ini dia sangat penting terhadap keterangan waktu yang digunakan di sini. Oke? Sangat penting. Kenapa? Karena yang tadi pengertiannya bahwa simple present tense itu digunakan untuk menjelaskan kejadian yang berulang ya, yang berulang. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang berulang itu ada penekanan terhadap keterangan waktu yang digunakan. Apakah dia every apa ya, misalnya every day, every week, every minute, every hour. Berarti ada penekanan bahwa kapan kejadian itu selalu dilakukan. Nah, itu simple present tense ya. Makanya penting sekali untuk melibatkan keterangan waktu di simple present tense. Kalau misalnya mau menggunakan adverb of frequency seperti always, bisa, regularly, menekankan bahwa saya selalu melakukannya gitu, oke? Menggambarkan sebuah rutinitas yang kita lakukan, yaitu selalu dilakukan seperti itu, oke? Kemudian ada juga pakai times, berapa kali dalam sebulan, dalam sehari, dalam seminggu, dalam setahun begitu, oke? Bisa juga pakai on ya, on itu day ya, misalnya misalnya I will, misalnya I go ya, saya biasanya, atau kita juga bilang I go to MP on Sunday ya, saya pergi ke MP atau jalan ke MP itu hari Minggu. Itu menggambarkan rutinitas bahwa setiap hari Minggu saya biasanya pergi ke MP gitu. Jadi I go to MP on Sunday begitu contohnya ya. Jadi apapun itu sangat penting untuk memberikan penekanan terhadap keterangan waktu di simple present tense ya. Nah, contoh untuk simple present tense itu sendiri, teman-teman bisa lihat di sini ada 5 ya. Nah, seperti yang Kak Ilham tadi barusan bilang bahwa subjek di sini tidak melulu selalu kata ganti ya, bisa juga kata benda. Nah, seperti ini. Dia menggunakan kata benda di sini, yaitu people, kata bendanya. Oke? Tapi kata benda, kata ganti itu dua-duanya adalah subjek di posisi ini. Oke? Jadi people ini adalah subjek. Kemudian kita berikan kata kerja yaitu it di sini. Mengapa pakai it? Berarti di sini ada indikasi kita mau menerangkan bahwa ada kebiasaan makan oleh orang-orang. Di mana di sini ternyata diberikan keterangan bahwa orang biasanya atau makan 3 kali dalam sehari gitu. Oke? Nah, jadi di sini adalah simple present tense, menekankan, menggambarkan bahwa orang-orang umumnya itu makan 3 kali dalam sehari, ya. Contoh yang kedua, nah agak spesifik ya. Dia ini lokasinya bahwa the students of SMA 1 Maros gitu. Siswa SMA 1 Maros begitu. Study English on Monday ya. Jadi kapan dia belajar bahasa Inggris, yaitu hari Senin, on Monday begitu. Jadi itu rutinitas begitu. Jadi setiap hari Senin mereka belajar bahasa Inggris seperti itu ya. Nah, itu menggambarkan simple present tense. Nah, ada yang tadi ada ya katanya yang kejadian yang berulang, ada yang fakta, ada instruksi. Yang nomor 1, 2 tadi ini sepertinya masih yang kejadian berulang ya. Kita coba lihat di instruksi. Nah, yang ketiga ini adalah instruksi. You have to print the document and submit it to the committee ya. Kamu harus mencetak dokumen tersebut dan menyerahkannya ke komite ya, atau panitia di sini. Nah, di sini berbentuk instruksi ya. Kalau kita mau memberikan instruksi bisa pakai simple present tense, oke? You have to print the document and submit to the committee ya. You print the document and submit to the committee, oke? Itu instruksi, bisa kita pakai simple present tense. Nah, kemudian fakta. Nah, di sini ada contoh fakta ya. The sun sets in the west di sini. Bahwa matahari itu terbenam di barat ya. Jadi matahari itu pasti terbenam di barat, itu fakta. Jadi kalau mau menggambarkan fakta itu selalu pakai simple present tense, yaitu pakai verb 1. Oke? Misalnya, Indonesia mempunyai berbagai jenis atau beraneka ragam
suku dan budaya. Nah, itu fakta. Kita bisa bilang Indonesia has various tribes and cultures gitu ya. Jadi has yaitu verb 1 dari have ya untuk it. Nah, karena it itu dia tunggal Indonesia, makanya kita tidak bilang have. Karena have itu untuk I, you, they, we saja. Indonesia itu kalau kita ganti ke pronoun dia jadinya it. Jadi bukan it have tapi it has gitu. Oke? Jadi ya apapun itu dia harus menggunakan simple present tense ya. Nah, ini juga menggambarkan rutinitas. We always learn TOEFL twice a week gitu. Kayak kita selalu belajar TOEFL seminggu dalam 2 kali dalam seminggu gitu ya. Ada keterangan seberapa sering atau kapan kejadian atau kegiatan tersebut dilakukan ya. Nah, jadi itu sekian mengenai simple present tense. Selalu ingat bahwa simple present tense itu ada dua ya rumusnya. Ada yang bentuk plural, ada juga yang singular yang tadi. Oke? Jadi kalau plural itu pakai verb 1 saja langsung, kalau singular harus pakai SES. Jangan lupa bahwa simple present tense ini sangat penting menggunakan keterangan waktu ya. Nah, ini contoh-contohnya tadi. Oke? Di bawahnya. Ya, oke, semoga teman-teman paham ya mengenai simple present tense.